Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin, arsadakumullah. Perkenankanlah kami menyampaikan serial 10 penghapus dosa menurut Imam Ibnu Taimiyah. Pada kali ini episode yang ke-6, yaitu syafaat. Syafaat Nabi Muhammad SAW itu bisa menghapus dosa-dosa. Pada kesempatan ini meliputi dalil, pengertian, dan macam-macam syafaat. Yang kedua, amal yang apabila dilakukan atau dikerjakan pasti mendapat syafaat. Dalil, pengertian, serta macam-macam syafaat, penjelasannya seperti berikut. Dalil dan pengertian syafaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat, akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak atau tauhid, dan mereka meyakininya. Az-Zuhruf 85 dan 86. Inna rajula min ummati la yashfa'u lil fi'ami minan nas fayadkhulunal jannata bisyafa'atih wa inna rajula la yashfa'u lil qabilati minan nas fayadkhulunal jannata bi syafa'atih wa inna rajula la yashfa'u lirajuli wa ahli baitih fayadkhulunal jannata bi syafa'atih. Sesungguhnya seorang laki-laki dari umatku benar-benar akan memberi syafaat untuk segolongan manusia sehingga mereka masuk ke dalam surga dengan syafaatnya tersebut. Dan ada juga seorang laki-laki dan yang benar-benar akan memberi syafaat untuk satu kabilah dari manusia sehingga mereka masuk ke dalam surga dengan syafaatnya tersebut. Serta seorang laki-laki yang benar-benar akan memberi syafaat untuk satu orang atau ahli baitnya hingga mereka masuk ke dalam surga dengan syafaatnya tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Pengertian syafaat. Syafaat berarti menjadi penengah bagi orang lain dengan memberikan manfaat kepadanya atau menolak madzarat atau bahaya, yakni pemberi syafaat itu memberikan manfaat kepada orang yang diberi syafaat atau menolak madzarat untuknya. Macam-macam syafaat. 1. Syafaat utma. Syafaat ini bersifat menenangkan situasi dan mempercepat hisab. Syafaat ini diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. 2. Syafaat Nabi Muhammad SAW untuk memasukkan kaum ke surga tanpa hisab. 3. Syafaat kaum yang ditetapkan masuk neraka, lalu Nabi SAW memberikan syafaat kepada mereka
dan kepada siapa saja yang dikehendaki Allah sampai mereka ditetapkan tidak masuk neraka. 4. Syafaat bagi orang-orang yang penuh dosa yang telah masuk neraka. Setelah diberi syafaat Nabi SAW, mereka dikeluarkan dari neraka. 5. Syafaat Nabi SAW diberikan untuk penambahan derajat di dalam surga bagi ahli surga yang amal-amalnya tidak cukup untuk mencapainya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan dalil, pengertian, dan macam-macam syafaat. Seperti 1. Syafaatul utma, yaitu syafaat yang paling besar, bersifat menenangkan suasana kegaduhan manusia ketika dikumpulkan di mahsyar dan mempercepat pelaksanaannya hisab. Yang kedua, syafaat Nabi Muhammad SAW untuk memasukkan kaumnya masuk ke dalam surga. Yang ketiga, syafaat yang merubah ketetapan dari kaum yang ditetapkan masuk neraka mendapat syafaat sehingga menjadi ketetapannya masuk surga. Yang keempat, syafaat untuk orang yang telah dimasukkan ke neraka, kemudian diberi syafaat dari Nabi SAW, dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Yang kelima, syafaat Nabi untuk meningkatkan derajatnya ahli surga. Untuk selanjutnya, amal yang bila dilakukan pasti mendapat syafaat. Penjelasannya seperti berikut. Di antara amal yang bila dilakukan pasti mendapatkan syafaat. 1. Mengucapkan kalimah thayyibah di akhir hayat. As'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah kholison min qalbihi au nafsi. Yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Rajin membaca, memahami, dan melaksanakan Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat bagi yang membacanya dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. 3. Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Aulal nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholah. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 4. Membaca, memahami, dan melaksanakan 2 surat, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Iqra'uz Zahrawainil Al-Baqarah wa surata Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma humamatan au ka'annahuma hoyayatan au ka'annahuma firqani min toirin sawafa
tuhajjani an ashabihima. Bacalah dua bunga, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat, seakan-akan keduanya dua awan besar atau dua kelompok besar dari burung yang akan membela orang-orang yang senantiasa rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim. 5. Rajin melakukan puasa sunnah selain wajib. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulus siyam ay rabbi mana tuhu at-ta'ama wa syahawati bin nahar fasyaffi'ni fi. Wa yaqulul Qur'an mana tuhul nauma bilail fasyaffi'ni fi qala wa yusyaffa'an. Amalan puasa dan juga membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba nanti di hari kiamat. Puasa pun berkata, "Wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat pada siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Dan Al-Quran pun berkata, "Aku menahannya dari tidur pada waktu malam hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Maka keduanya pun diizinkan untuk memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. 6. Mayit muslim yang disolatkan oleh sekelompok muslim. Ma min mayitin yusolli alaihi ummatum minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fi. Tidaklah seorang mayit disolatkan oleh sekelompok orang Islam yang jumlah mereka mencapai 100, semuanya memintakan syafaat untuknya, melainkan syafaat itu akan diberikan pada dirinya. Hadis riwayat Muslim. 7. Menirukan azan dan berdoa sesudahnya. Man qala hina yasma'un nida'a Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wa sholatil qa'imah atinil muhammadinil wasilah wal fadilah wab'athu maqamam mahmudah alladhi wa'attah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, sholat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah atau kedudukan yang tinggi, dan fadilah atau kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan padanya, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Hadis riwayat Bukhari. 8. Mampu bersabar menghadapi kesulitan dan cobaan selama di Madinah Munawwarah. La yasbiru ala
la'wa ilmadinati wa syiddatiha ahadum min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal kiamati au syahidan. Tidaklah seseorang dari umatku sabar terhadap cobaan Madinah dan kerasnya atau kesusahannya, kecuali aku akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang amal yang apabila dilakukan pasti mendapat syafaat, seperti rajin puasa sunnah setelah menjalankan puasa wajib dengan baik, rajin mempelajari Al-Quran, membacanya, memahaminya, dan kemudian melaksanakan, rajin sholat malam, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan amal-amal yang menyebabkan kita mendapat syafaat. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.